Ini kita berusaha dipecah belah Pak, termasuk yang sesama NU sekalipun, termasuk yang ubudiyahnya sama dengan orang-orang Nahdien yang sama-sama maulidan, sama tahlilan, sama juga ziarah kuburnya sama, itu dipakai oleh mereka dengan menggunakan entitas habaib. Kita dipecah belah. Ini kan banyak ini saudara-saudara saya dari Madura. Hari ini ulama-ulama NU dicaci maki oleh sesama ulama NU karena yang satu pengurus PCNU, pengurus MWCNU, yang satu pengurus FPI. Iya kan? Pengurus FPI, ex FPI, uang ngeluarin celurit Pak, diputar-putar. Yang ditantang apa? Orang NU juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kali ini saya menampilkan tanggapan dari Gus Islah tentang para habaib di Indonesia, bahwasanya pernyataan beliau habaib oknum habib adalah yang orang-orang yang telah menghancurkan NU, yang telah memecah belah NU. Jadi tanggapan beliau bahwasanya ada oknum habaib yang telah menjadi provokasi di negara kita ini untuk menghancurkan organisasi terbesar yaitu Nahdlatul Ulama. Dan bagaimana selengkapnya kita saksikan bersama-sama. Yang saya hormati Rois Syuriah PCNU Solo Al-Mukarrom, Pak Kiai Sofwan. Yang saya hormati dari PCNU Ketua FKUB Pak Kiai Masyuri, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu kepada teman-teman dari Banom NU dan dari organisatoris NU seluruh raya. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyaikh, para habaib, kalau ada yang habaib, para asatid, dan siapapun yang ada dalam majelis ini feedback. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi Pak. Saya mungkin banyak saudara-saudara saya di sini, saya asli Madura. Saya nggak mau dipanggil Gus itu bukan apa, karena yang kiai itu kakek saya. Bapak saya ini ya orang biasa lah. Bapak saya orang biasa, dia meskipun dia juga seorang ahli thorikoh, tapi dia bukan kiai, dan tidak pernah juga bapak saya itu dipanggil kiai, dipanggil lora juga tidak pernah. Saya betul-betul terdidik sebagai orang yang menyadari bahwa sebagai seorang manusia yang pendosa kita tobat setiap hari Pak, tapi dosanya juga diproduksi setiap hari, sengaja atau tidak sengaja. Makanya saya menolak untuk disebut. Saya ke Pak Kiai Sofwan, saya sering bilang, Pak jangan panggil saya Kiai, karena nanti kaget kalau saya ngelihat saya pakai celana pendek, apalagi pakai sempak waktu berenang. Waduh. Jadi tolong ya, bukan saya nggak mau dihormati, karena manusia ini kan sebenarnya suka dihormati, cuma kadang-kadang kan suka pura-pura gitu. Tapi saya betul-betul anggap saya sebagai seorang biasa. Saya gini aja ya. Dan tolong anggap saya sebagai santri sampai mati, karena saya belajar dari mana-mana. Saya belajar dari para ulama, para kiai, saya belajar dari alam, saya belajar dari binatang, saya belajar dari orang-orang ateis, saya belajar dari orang-orang liberal, dari orang mana saja. Ini memang sangat unik karena saya betul-betul mencintai ilmu. Saya sangat mencintai ilmu. Jadi semua saya pelajari. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi saya betul-betul mengapa saya menganggap saya santri sampai mati, karena saya memang sampai kapanpun hidup saya ini belajar, dan saya mempelajari dari manapun, termasuk dari mempelajari dari dosa-dosa saya. Ini kan pelajaran juga. Tapi kakek saya memang seperti yang diceritakan tadi oleh Gus moderator, kakek saya memang termasuk generasi santri terakhir dari Syekhona Khalil,
satu angkat mati satu angkatan dengan Allahyarham Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorjo Asem Bagus, satu kamar bahkan. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran dari kakek saya waktu itu yang menginfluence saya sehingga saya belajar kitab Ad-Jurumiyah Ibnu Ajurum itu. Saya dari sejak umur 6 tahun sebelum saya masuk SD saya sudah diajari tentang Jurumiyah oleh kakek saya. Saya belajar kitab-kitab ke-NU-an yang identik dengan NU tradisional zaman dulu, ya termasuk Sulamut Taufik, Sulamuddiniyah, Safinatun Najah, itu hampir setiap hari plus pecut-pecutnya ini. Kakek saya ini pada satu sisi untuk urusan keilmuan memang disiplin. Saya belajar tajwid juga kepada nenek saya, kepada paman saya. Ya artinya saya memang tidak pernah keluar dari rumah saya, sehingga akhirnya saya mondok di Pondok Pesantren Syekhona Khalil kepada cicitnya Syekhona Khalil Allahyarham Ki Abdullah Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Tapi kemudian saya kuliah ke Jakarta. Setelah itu, nah ini yang kadang-kadang saya dianggap liberal. Saya kebalik Pak Kiai. Saya kebalik. Orang belajar Islam itu ke Timur Tengah, saya justru ke Amerika, coba bayangin. Ini kan kebalik. Saya belajar di Zaituna Institute, belajar tentang sejarah dan filsafat Islam. Makanya saya sering membawakan kajian-kajian sejarah sebagai penghantar dari berbagai materi saya. Karena buat saya, kalau saya menghantarkan dalil-dalil, ini debatnya sampai kiamat nggak selesai, Pak. Tapi kalau soal sejarah, ini kan sangat terbatas. Siapa yang mau baca seharusnya ketemu. Sama seperti ketika saya membawakan siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Ini saya didebat habis luar biasa, bahkan saya dikafir-kafirkan di YouTube. Karena saya mengatakan bahwa yang terlibat membunuh Sayyidina Utsman itu adalah Muhammad bin Abu Bakar, putranya Sayyidina Abu Bakar. Banyak yang nggak terima dengan memberikan literatur sejarah yang justru munculnya di abad ke-14. Padahal kitab-kitab tarikh seperti yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa mengatakan Muhammad bin Abu Bakar terlibat. Saya mendasar kepada kitab ini. Lah, masa saya yang salah? Masa yang dikafirkan saya? Sementara tafsir-tafsir Al-Quran dari Imam As-Suyuti dipakai, sementara tarikhnya ditolak, kan anomali. Ini kan sejarah ini tidak bisa didebat karena semua punya rujukan yang sama. Kalaupun ternyata nanti beberapa abad kemudian ada yang mengubah isi sejarah itu, biasanya dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Ada yang berusaha menyembunyikan sejarah, sama seperti G30 SPKI yang berusaha diubah oleh Soeharto. Kalau kita baca bukunya versi Soeharto dan baca bukunya versi Cornell Paper dari Ben Anderson, beda. Apalagi kita belajar dari kesaksian Kolonel Abdul Latif dalam pledoinya di Mahkamah Militer tahun 78. Jauh berbeda. Ini soal sejarah. Sejarah ini memang selalu berusaha diubah oleh para pemenang, oleh para penguasa. Nah, saya tidak perlu membantah, ya silakan aja baca Tarikhul Khulafa. Di situ menyatakan ya Muhammad bin Abu Bakar kecewa kepada Sayyidina Utsman karena tidak jadi ditunjuk sebagai gubernur Mesir. Kalau dia kemudian menjadi korban fitnahnya Marwan bin Hakam itu lain cerita. Tapi Muhammad bin Abu Bakar meskipun dia putranya Sayyidina Abu Bakar, ya kita harus menghantarkan sejarah itu. Dia terlibat meskipun bukan eksekutornya, tapi eksekutornya adalah dua orang Mesir yang menikam Sayyidina Utsman ketika sedang menulis Al-Quran. Sedang menulis Al-Quran. Dibunuh karena persoalan politik. Ini silahkan bantah saya, tapi baca dulu Tarikhul Khulafa. Ini jelas. Saya tidak ada niat untuk mendiskreditkan apapun. Bagi saya, setelah kenabian, sifat maksum itu sudah tidak melekat kepada manusia. Para sahabat setelah itu, ya dia melekat dengan kemanusiaannya tanpa sifat-sifat maksum. Dia bisa berbuat kesalahan. Ya ini fakta sejarah. Dan yang membunuh dan yang terlibat konspirasi politik di Madinah awal pasca Nabi Muhammad wafat, ya ini juga para sahabat juga kok. Perang Jamal, perang Siffin, meskipun ini dikatakan sebagai korban fitnah, faktanya mereka berperang sesama orang Islam. Nah ini juga jawaban saya terhadap beberapa
orang yang membantah di YouTube karena ini ada rekamannya, ya ini semua rujukan sejarah. Tarikh At-Tabari jelas, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Ibnu Mas'udi sebagai penulis sejarah yang pada generasi terakhir juga banyak menulis surat tentang ini. Konflik Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar, perpecahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ini kan juga terjadi. Tapi kan kita selama ini kan memang terlalu sibuk menyembunyikan sejarah-sejarah yang nggak nyaman. Ini selamat datang Kiai. Mohon maaf ya. Roh Isyur ya. Salam takdim saya, Sukoharjo. Waduh, ini saya cerita sedikit nanti soal Sukoharjo ini. Jadi itu berbagai pandangan saya, sehingga saya kadang-kadang dikatakan liberal, Pak. Lu liberal gimana? Saya ini Nahdien sejati, saya lahir ini oe-oe udah jadi Nahdien kok. Saya dikatakan liberal gara-gara saya sekolah di Amerika. Saya di Amerika sekolah sejarah, sekolah tentang filsafat Islam, pemikiran-pemikiran Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Jalaluddin Rumi, semua saya pelajari. Termasuk juga bagaimana filsafat-filsafat modern dan filsafat Eropa mengutip dari sanad-sanad keilmuan dari para pemikir Islam awal, Thomas Aquinas, Jürgen Habermas, Immanuel Kant, Foucault, wah makin unik itu. Semua belajar dari orang-orang Islam. Dan saya dikatakan liberal karena saya mengatakan, nah ini yang paling sering dibantahin. Saya sering mengatakan bahwa sunnah itu kalau mendatangkan mudorot nggak usah dikerjakan. Karena sunnah secara logika harusnya maslahat. Apa contohnya? Saya ditantang begitu. Poligami. Kalau mudorot bisa mengguncang dunia persilatan ya nggak usah dilakukan. Daripada kita dicaci maki tiap hari sama istri kan, berbohong sana sini. Ini saya mengatakan seperti itu. Ya saya dikatakan liberal ya nggak apa-apa. Saya mengatakan ya itu contohnya. Meskipun ini dikerjakan oleh Nabi, masa harus kita kerjakan meskipun ini sunnah? Daripada kita dimaki-maki istri tiap hari, daripada baju-baju kita ada di got, ya kan? Nah apalagi kayak saya ini, saya jarang pulang ke rumah karena keliling seluruh Indonesia. Wah bisa-bisa saya jarang ngelonin istri Pak. Sampai ke rumah nanti istri saya tiba-tiba daftar ke KUA, mati kita. Sementara saya anti poligami coba. Nah hal-hal seperti ini yang kadang-kadang distigmakan ke saya. Karena saya itu harus dijadikan musuh bersama. Saya hanya ingin memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa positif, soheh, NU itu menjadi sasaran dari berbagai ideologi transnasional termasuk Salafi Wahabi, kelompok-kelompok pengusung khilafah, dan juga kelompok-kelompok Haroki Ikhwanul Muslimin. Ini kita berusaha dipecah belah Pak, termasuk yang sesama NU sekalipun. Termasuk yang ubudiyahnya sama dengan orang-orang Nahdien yang sama-sama maulidan, sama tahlilan, sama juga ziarah kuburnya sama. Itu dipakai oleh mereka dengan menggunakan entitas habaib. Kita dipecah belah. Ini kan banyak ini saudara-saudara saya dari Madura. Hari ini ulama-ulama NU dicaci maki oleh sesama ulama NU karena yang satu pengurus PCNU, pengurus MWCNU, yang satu pengurus FPI. Iya kan? Pengurus FPI, ex-FPI, wah ngeluarin celurit Pak, diputar-putar. Yang ditantang apa? Orang NU juga. Yang mempersekusi rumahnya Bapak Mahfud MD di Pamekasan itu, ya orang-orang NU juga. Ini yang harus kita gambarkan hari ini. Dan kita digerus satu persatu, sedikit demi sedikit supaya kita betul-betul menjauh dari Nahdlatul Ulama. Karena terbukti hanya Nahdlatul Ulama yang mencintai negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama itu ambisi ingin menguasai negara ini, oh sejak dulu Pak, nggak jauh-jauh. Ketika PKI merajalela, itu yang dipersekusi adalah kiai-kiai dan santri NU. Tapi setelah itu melakukan serangan balik, ya ulama-ulama NU dan santri NU juga. Semuanya pada diam. Dan yang mematahkan teori-teori janji-janji land reform dari PKI itu ya ulama-ulama NU. Makanya NU menang tahun 71. Ini harus kita sadari. Dan NU itu pada zaman Soeharto seperti apa? Ini mohon maaf. Ini sejarah nggak bisa dibantah. Yang dipersekusi dan yang betul-betul digencet itu orang NU. Padahal orang NU tidak punya sejarah melawan terhadap negara ini.
tidak pernah menyuarakan kebencian kepada orang yang berbeda. Itu NU. Ini ditulis tuntas oleh Phil Caruso dari Tillman University. Bukan kata saya. Makanya NU itu menjadi penting di negara ini. Kalau NU tumbang, semuanya selesai, Pak. Mau Pancasilanya juga habis semua. Terbakar semua kalau NU sampai tumbang. Karena hanya NU yang bisa menjadi perekat di sini dan yang menjadi tonggak pasak utama dari Pancasila. Itu di daerah-daerah minoritas seperti di Sulawesi Utara, di NTT, di Papua. Hanya NU mereka ini yang welcome. Mereka diterima kalau NU. Kalau bukan NU, oh jangan dulu. Saya mengalami itu karena saya keliling kemana-mana. NU itu adalah garansi untuk pemersatu umat. Seluruh manusia yang berbeda-beda. Nah mereka paham ini. Orang-orang pengusung ideologi transnasional ini paham bahwa NU ini menjadi penting. Makanya kita digrogoti satu persatu, dipecah belah satu sama lain. Dan kita nggak pernah dibiarkan hidup tenang-tenang gitu. Sampai presiden kita, Gus Dur misalnya. Ini kan entitas mewakili representasi NU menjadi presiden. Ketika dia diturunkan secara inkonstitusional, ada nggak orang NU yang memberontak ke negara ini? Nggak ada. Apakah datang seperti 212 mengepung Monas Limin menjadi Monas Limin? Apakah kita kemudian membanjiri Monas untuk memprotes penurunan Gus Dur? Nggak ada. Gus Dur mengatakan bangsa ini harus lebih disayangi daripada saya dan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Itu loh NU. Nggak ada. Nah, karena NU ini kemudian menjadi penting di dalam negara ini, menjadi perekat dari Muhammadiyah dan berbagai organisasi keagamaan di negara ini, menjadi perekat dari berbagai lintas keimanan di negara ini. Ini kemudian menjadi sasaran utama, Pak, dari berbagai operasi intelijen, dari berbagai pihak. Tolong dipahami. Operasi intelijen ini licik, Pak, halus. Mereka jejalkan orang yang mengaku sebagai Nahdien tapi sebenarnya ngombok-ngombok dari dalam, membentuk organisasi tandingan dan sebagainya. Ini sebagai upaya untuk memecah belah NU. Seorang pemikir Kristen dari Libanon namanya Philip Hurri Hitti. Judul bukunya The Story of the Arabs. Kisah bangsa Arab. Orang Eropa pernah menyusupkan 25 orang Kristen untuk dikonversi menjadi Islam, termasuk di Indonesia namanya Snuk Horgronya. Ini ditulis oleh Philip Hurri Hitti. Philip Hurri Hitti, bukan Kitty. Dia menulis hanya untuk mencari kelemahan-kelemahan orang Islam. Dan ternyata betul, orang Islam itu paling mudah dihasut untuk dipecah belah ketika dia diberikan dengan kepentingan-kepentingan politik. Dan hari ini kepentingan politik itulah yang mencerai-beraikan kita. Persoalan-persoalan politik. Oh, orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib. Dipecah belah dari dalam. Selesai kita, Pak. Hari ini yang menjadi kerikil dalam sepatunya NU ya kelompok-kelompok FPI ini. Amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Ini saya berani kayak gini karena direkam. Kalau nggak direkam saya agak adem, Pak. Dan hari ini betul-betul membangun militansi yang luar biasa yang keluar dari rel dan keluar dari basis-basis tasawuf dari ulama-ulama NU. Dari dulu ulama NU ini sudah mengajarkan kamu jangan membenci. Kalau ulama-ulama NU ini pada zaman dulu pasca kemerdekaan ini punya ambisi politik, nggak mau menerima Pancasila, jelas nggak bakal mau. Dia akan memaksakan faham-faham Islam sesuai dengan pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama. Tapi apakah orang Muhammadiyah mau terima? Apakah orang Persis mau terima? Dengan pemikiran-pemikiran fikih yang berbeda. Ulama-ulama NU, Mbah Hasyim dan sebagainya ini menyadari semua ini. Lalu dibuatlah satu perekat yang menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai al-asobiyah, kesepakatan bersama. Kalau satu kelompok entitas memaksakan kehendaknya atas kelompok yang lain, negara itu tidak akan berdiri. Ulama NU menyadari ini. Meskipun NU sangat mayoritas pada saat itu, Islam juga sangat mayoritas di situ,
orang-orang ulama-ulama NU, oh bisa saja, bisa mendikte negara ini, mau diarahkan kemana negara ini. Sangat dominan ketika itu, tapi tetap menerima Pancasila karena semua berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Itu loh hebatnya ulama NU. Dan kita hari ini betul-betul ingin digerogoti dari dalam, dipecah belah atas nama apa? Khilafatu min hajin nubuwah. Politisasi agama ini Pak. Politisasi agama. Semua ideologi transnasional itu semua punya tujuan politik. Semua punya tujuan politik itu. Termasuk kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Mustahil nggak punya tujuan politik. Ini produknya kemarin meledak di Bandung itu. Dan Solo ini saya mau cerita Solo ini. Kita geser sedikit ke Solo lah, biar sedikit adem. Tapi nggak adem juga sebenarnya. Oh habis hujan. Solo ini menjadi simpul yang penuh dengan keunikan Pak. Semua ideologi hidup di Solo. Bomnya meledak di Bali, simpulnya di Solo. Bomnya meledak di Bandung, simpulnya di Solo. Semua mengarah Solo. Konfliknya di Poso, simpulnya ada di Solo. Konfliknya di Ambon, simpulnya di Solo. Semua ada di sini Pak. Ini tolong disadari. Mengapa Solo? Solo ini sudah menjadi melting pot ideologi sejak dulu. Semua ideologi hidup di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah hidup, Syiah hidup, PKI hidup. Di sini udah pernah menang loh PKI pemilu tahun 1955. Karena janji PKI adalah mengembalikan tanah rakyat yang dikuasai oleh keraton. Menang di sini. Tapi setelah itu yang menang adalah Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam ketika itu. Karena isinya kan pedagang-pedagang semua. Di sini adalah melting pot ideologi. Coba bayangin kalau ini kemudian didiamkan menjadi satu perbedaan yang saling bergesekan, pada akhirnya melahirkan produk-produk seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Dan ini kemudian menjadi epicentrum. Saya pikir kemarin bom yang meledak di Bandung itu Pak, udah bukan bagian dari Solo. Ada juga. Masih menggigit kota Solo juga. Ternyata ya asalnya dari sini-sini juga. Coba. Nah. Tapi ini memang tidak sengaja kita keluarkan karena masih ada pesta Pak. Ini kan pestanya udah mau bubar, nggak apa-apa lah dikit-dikit. Tapi ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan di kota Solo ini. Ini harus kita sadari bahwa NU harus menjadi pemain utama di kota Solo. Karena kalau NU tidak bisa menjadi perekat dari berbagai ideologi yang hidup dan tafsir-tafsir yang segala macam ini, maka Solo betul-betul akan menjadi epicentrum yang dalam konteks negatif, bukan dalam konteks yang positif. Ini kalau didiamkan. Makanya semua kesatuan TNI dan Polri itu pasti punya posko di Solo. Memang unik Pak. Ini mohon maaf ya. Termasuk orang Islam yang makan anjing pun ada di sini Pak. Ini membuktikan bahwa ideologi apapun hidup di sini. Ini kan harus kita ketahui semua. Artinya dan semua punya zona nyamannya masing-masing. Dan ketika satu sama lain saling mempersekusi, ini kan bahaya. Amrozi simpulnya di sini padahal orang Lamongan. Agus Suyatno yang kemarin jadi pelaku itu melakukan amaliyahnya di Bandung di Astana Anyar padahal orang di sini juga. Coba, istrinya ya orang sini, orang Sukoharjo. Sukoharjo lagi. Bicara al-mukmin ya Sukoharjo lagi. Solo Raya. Ya seperti yang kata tadi Pak Masuri bilang, ini panggungnya ya di Solo dan dilalahnya ya presidennya dari Solo lagi. Udahlah, ini tempat carmuk, ini cari muka di sini. Ada yang orang ingin naik jabatan ya cari mukanya di sini. Ada yang ingin meruntuhkan negara ini cari mukanya juga di sini. Macam-macam. Karena memang ini titik simpulnya Pak. Dari semua gerakan usroh pada zaman Soeharto, pada zaman Soekarno, sampai kemudian gerakan-gerakan Salafi Wahabi, itu semua epicentrumnya di sini. Dan mereka cari makannya di sini, jadi tukang parkir lah, laskar ini, laskar itu. Dihimpun dalam DSKS. Memang kita nggak tahu apa? Tahu kita. Saya kebetulan tenaga ahli di Mabes Polri Pak. Kita tahu betul peta di sini sebenarnya. Memang sulit kalau kita tidak punya resistensi secara kolektif, tidak bisa menyelesaikan ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kelompok-kelompok pengusung khilafah ini juga kemudian menjadikan Indonesia sebagai melting pot dari proxy war. Apa proxy war? Ya kaki tangan. Pendanaannya dari mana? Dari segala arah Pak, termasuk dari luar negeri. HTI itu kantor pusatnya di London. Curiga nggak sampean? Curiga lah. Gerakan Hizbut Tahrir yang ingin menghilafahkan seluruh dunia, kantor pusatnya di London. Kenapa nggak dimulai dari London? Kok tiba-tiba ngacak-ngacak Indonesia? Dikatakan khilafah ini buatan Tuhan, buatan Allah, warisan Nabi Muhammad. Ayo kita bantah-bantahan soal itu. Kasihan bangsa Romawi yang udah mikirin sampai nggak tidur-tidur untuk membuat sistem khilafah. Terus tiba-tiba ini diakui dari ini buatan Tuhan, ini buatan orang Islam. Bukan. Sistem syura yang dipakai Khulafaur Rasyidin itu sudah dibikin oleh bangsa Romawi 1400 tahun yang lalu. Namanya Respublika Romana. Ini soal sejarah ini. Terus dikatakan, wah ini orang Islam wajib mendukung khilafah. Ini kan gaya-gayaan aja, ini kayak tukang sulap Pak. Kita disuruh jangan pergi dari situ karena dia mau jualan obat. Dia terus membuat narasi-narasi supaya orang betah. Nah ini yang dilakukan kelompok khilafah ini. Bani Umayyah menggunakan sistem al-mamlakah, kerajaan, seperti yang dilakukan Arab Saudi hari ini. Itu kan sistemnya orang Romawi juga, namanya monarki absoluto. Ini saya sering katakan ini di dalam YouTube tentang ini. Pada zaman Bani Abbasiyah, sistem politik yang dipakai adalah ahlul halli wal aqdi. Ini dari Tuhan atau bikinan umat Islam? Bukan, ini bikinan orang Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium. Namanya Concilium Plebis, sama persis, cuma yang ini versi Islam, yang ini versi Romawi. Gitu aja. Terus dibilang ini bikinan Tuhan. Enggak, ini hanya cara-cara politisasi agama aja. Karena kalau menggunakan agama mudah menipu orang. Orang mudah percaya untuk terhipnotis lalu mengikuti dia, lalu kita ikut serta mewujudkan ambisi-ambisi politik dia supaya menjadikan Indonesia ini negara khilafah. Menurut mereka. Oh ibu sekalian, soal teroris, saya mau cerita soal teroris kemarin itu. Saya hari ini selama 3 hari terakhir saya betul-betul dibantai oleh pengikutnya Ustadz Abdus Somad. Karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Nah ini selalu dipakai, percaya nggak Bapak? Konon Ustadz Abdus Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Tapi tahu nggak, fatwa ini dipakai oleh teroris di Indonesia untuk melakukan bom bunuh diri. Apakah dia bisa ditangkap sebagai seorang ideolog, penganjur fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini? Bisa sebenarnya. Cuma kita tidak perlu melakukan penegakan hukum untuk menangkap orang-orang seperti Abdus Somad. Abdus Somad yang harus sadar, ini kan membahayakan umat Pak. Saya bantah itu. Ma'alim fil Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb di Mesir untuk keperluan orang Mesir, untuk konsumsi politik Mesir, untuk melawan Presiden Gamal Abdul Nasser, pada akhirnya dipakai oleh gerakan teror di seluruh dunia. Bukunya Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi bernama Idarat At-Tawahhush, yang sebenarnya dirancang untuk ISIS di Irak dan Suriah, akhirnya dipakai oleh kelompok-kelompok jamaah Islamiyah dan jamaah Ansarud Daulah di Indonesia. Ini kan bahaya. Dia menghalalkan orang pelaku bom bunuh diri. Kalau zaman Rasulullah pakai pedang terjun ke tengah-tengah orang kafir katanya. Di Indonesia hari ini, di hari ini, di abad modern ini tidak perlu pakai pedang, pakai bom aja meledakkan diri. Dan dia juga menyalahkan orang karena itu dianggap sebagai bom bunuh diri. Katanya ini bom jihad katanya. Kan bahaya pemikiran seperti ini. Ini loh kalau kebanyakan ceramah tapi sambil memelihara Harley Davidson. Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya. Karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain. Ternyata ini sama. Ini yang saya maksud dengan upaya memecah belah kalangan Nahdien dari dalam. Yang mencaci maki saya karena saya melawan dari fatwanya UAS ini siapa? Orang-orang Madura juga. Orang-orang NU juga, coba bayangin. Saya marah kalau ini.
Karena hasil dari interogasi terhadap berbagai teroris itu, salah satu yang menjadi rujukan adalah fatwa-fatwa dari ulama seperti Abdus Somad yang memperbolehkan untuk terjun ke tengah-tengah orang dan meledakkan diri. Memang ada disclaimer yang dikatakan oleh Abdus Somad di dalam videonya, untuk wilayah-wilayah perang boleh melakukan itu. Di Indonesia sebagai negara aman tidak boleh katanya. Tapi menurut teroris kan ini bukan daerah aman. Menurut teroris Indonesia ini kan darul harb, daerah perang yang harus dikuasai. Semua orang yang bernaung di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah orang jahiliyah yang halal darahnya. Makanya mereka menganggap Indonesia ini bukan daerah aman buat kelompok teroris itu. Jadi persoalan aman dan tidak aman ini menjadi disclaimer buat saya. Makanya nggak usahlah ngeluarin fatwa-fatwa seperti itu, bahaya buat umat. Kalau orang yang masih bisa mencerna, oke, that's fine. Tapi kalau orang yang tidak bisa mencerna keilmuan agamanya, ini kan selesai semua. Lalu dia mengatakan wajib seluruh umat Islam mendukung khilafah. Yang jadi rujukan adalah Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya udah baca kitab ini. Katanya disohehkan oleh Az-Zahabi. Justru Az-Zahabi yang mengkritik kitab ini karena dianggap Imamul Hakim itu menulis kitab ini dalam keadaan pikun. Ini loh, kita kadang-kadang betul-betul dikelabui oleh narasi-narasi dan dalil-dalil agama karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang literatur agama. Padahal Islam itu, Pak, Islam itu punya sejarah literatur yang luar biasa sehingga mengilhami keilmuan-keilmuan di Eropa hingga hari ini. Lensa, HP ini. Ini yang menciptakan prototipe pemikiran awalnya ini orang Islam, Pak. Nama kitabnya Al-Haya. Lalu kemudian kitab ini diusung ke Jerman, kemudian disempurnakan. Yang kita tahu hari ini yang menciptakan lensa kamera itu orang Jerman. Padahal ini orang Islam. Yang membuat ordo dan klasifikasi berbagai tumbuhan dalam ilmu biologi itu orang Islam juga. Namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Nama kitabnya An-Nabat. Akhirnya semua itu diusung ke sana, lalu dibuat teori-teori tentang mikrobakteri dan sebagainya ke Eropa, dan kemudian mengilhami kelahiran-kelahiran ilmu biologi, termasuk juga yang kemudian membuat teori Darwin. Berbagai keilmuan-keilmuan dalam Islam termasuk ilmu musik, Al-Farabi, Al-Kindi, filsafat-filsafat Islam di bawah Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, ini mengilhami berbagai gerakan-gerakan filsafat modern hari ini kepada orang Eropa. Semua bersanad kepada pemikiran orang Islam, Pak. Pemikiran Thomas Aquinas dalam Pemikir Katolik, nama bukunya Summa Theologica, ini diambil dari perdebatan Imam Ghazali dalam Tahafud Al-Falasifah dengan Ibnu Rushd dalam Tahafud At-Tahafud. Indah sekali Islam ketika berkenalan dengan ilmu pengetahuan, indah, Pak. Dan semua mengilhami gerakan kedokteran modern, pemikiran Ibnu Sina tentang bagaimana manusia mencerna makanan lalu keluar menjadi kotoran segala macam. Ini teori-teori Ibnu Sina yang kemudian dipakai ilmu kedokteran modern hari ini. Kita kan nggak pernah melahirkan itu lagi. Karena apa? Karena kita sudah betul-betul tercerai-berai karena persoalan politik. Politik semua yang menjajah kita hari ini sehingga kita terpecah belah menjadi firqah demi firqah, menjadi sekte demi sekte. Sunni dan Syiah. Karena persoalan politik terbelahnya. Lalu mereka membuat fikih-fikih sendiri, memodifikasi Quran-Quran sendiri, dan permusuhannya 1500 tahun tidak selesai. Ahmadiyah juga karena persoalan politik terbentuknya. Berbagai firqah juga terbentuk karena persoalan politik, karena dibuat oleh siapa? Oleh bangsa barat, Pak. Sama, orang Islam menimpa apa juga yang dialami oleh orang Kristen. Orang Kristen terciptanya Katolik dan Protestan juga karena persoalan persoalan politik. Hindu juga perpecahan antara Shiv Sena dengan kelompok Hindutva, Bharatiya Janata garis keras karena persoalan politik. Semua karena persoalan politik. Orang Buddha membentuk kelompok Asin Wiratu, mengusir orang Rohingya dari Myanmar karena persoalan politik. Orang Protestan dari Jerman membuat kegaduhan, huru-hara, melakukan aksi teror lewat Baader-Meinhof karena persoalan politik. Baske di Jerman, White Supremacy di Amerika, Ku Klux Klan di Amerika, FARC di Amerika Selatan karena persoalan politik.
Semua agama-agama ini dibuat luluh lantak karena persoalan-persoalan politik. Termasuk NU hari ini di Indonesia. Karena ini menjadi satu bejana bagi terciptanya berbagai perbedaan. Lalu kemudian NU menjadi sasaran tunggal dari berbagai operasi pemecah belahan di negara kita. Saya bantah ini. Kalau ada yang berusaha membantah saya. Ini semua soheh. Temuan-temuan Phil Caruso dari Tillman University ini betul adanya. Menurut Phil Caruso, kalau NU ini tumbang, Muhammadiyah, organisasi-organisasi keagamaan lain, ini mudah sekali. Organisasi-organisasi keagamaan yang moderat mudah sekali untuk ditumbangkan juga. Nah, melihat ini kemudian berbagai gerakan-gerakan power global, kekuatan-kekuatan global dari negara barat melakukan operasi-operasi pemecah belahan ini. Ada NU garis lurus, NU garis miring, NU garis lucu. Enggak itu teman, janganlah teman saya. Ini kayak gini-gini, ini kan upaya pemecah belahan semua. Belum dari kalangan oknum habaib. Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Serius, saya udah berkeliling Pak ke banyak negara. Saya ke Afrika berkali-kali, ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Amerika Selatan. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati zuriyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kita hari ini masih takdim kepada para habaib karena melihat para habaib yang tawaddu, yang masih berbasis tasawuf, Habib Lutfi, Habib Syekh, Habib-habib dari tapal kuda yang betul-betul menginginkan kita supaya kita betul-betul hablum minan nas, hablum minallah, kita betul-betul menjunjung tinggi kemanusiaan, kita betul-betul harus menciptakan kedamaian, rendah hati dan sebagainya. Karena kita masih melihat para habaib yang tawaddu itu. Habaib-habaib yang arogan, ini mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Saya membedakan itu. Ini kan persoalan moral manusia, Pak. Manusia ini semua pendosa. Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya. Ini kan logika dasar. Semua manusia ini punya takdir yang sama, punya kelakuan baik dan kelakuan buruk. Ketika manusia itu gagal mengalahkan dirinya, dia akan sibuk mengalahkan orang lain. Ini loh, ini fihi ma fihi, ini Jalaluddin Rumi. Dan ini diajarkan oleh kiai-kiai saya karena berbasis tasawuf. Dan ketika orang merasa paling suci, dia pasti akan sibuk menutup segala celahnya, menutup segala cacatnya. Kita nggak perlulah merasa paling suci, kita ini nggak punya sifat maksum kok. Kita bagaimana caranya kita menghargai manusia lain, kita menghargai dan membentuk perdamaian di antara seluruh umat manusia. Ini kan ajaran-ajaran kitab-kitab NU, Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Irsyadul Ibad juga menulis itu, bahwa kita betul-betul harus bertumpu kepada kemanusiaan. Habib Ali Al-Jufri, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, itu mengatakan sebelum kamu mengenal agama, kenali dulu kemanusiaan. Kalau enggak, kamu itu akan arogan. Arogannya akan mengalahkan konsep-konsep ketuhanan. Kamu akan merebut wilayah-wilayah ketuhanan. Kamu akan sombong karena agamamu. Ini Habib Ali Al-Jufri. Dan diterbitkan dalam berbagai bahasa. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, Humanity Before Religiosity. Saya punya dua, versi Arab sama versi bahasa Inggrisnya. Dan gak ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya heran juga, padahal buku ini luar biasa ini. Cuma 21 halaman. Silakan baca, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang udah baca. Kita ini kan semua beragama karena keturunan, Pak. Bapak Ibu sekalian, Pak, para kiai, mohon maaf. Ini kata Habib Ali Al-Jufri. Takdir-takdir keimanan kita ini kan tergantung dari kelahiran kita. Saya Islam karena saya lahir di Madura, orang tua saya beragama Islam, kakek saya beragama Islam. Maka kemudian menjadi Islamlah saya. Kalau saya lahir di Manado, wah kulit saya putih, Pak, kinclong ini, glowing.
Dan mungkin agama saya Kristen. Nah, karena kelahiran-kelahiran yang kemudian merunut kepada keimanan-keimanan inilah, oleh kata Habib Ali Al-Jufri, kita harus menghormati orang meskipun keimanan itu tanpa kompromi, tapi dalam soal kemanusiaan kita tidak boleh berkompromi dengan apapun. Karena kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Sayyidina Ali juga mengucapkan ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian kita harus pahami bahwa warga Nahdien, saya ini ingat lagi nih, saya Rianto, ini saya kemarin ke Mojokerto. Saya kalau ingat Rianto ini dinerakakan hampir tiap hari, alih-alih ngirimin Fatihah, Pak. Di media sosial ini dinerakakan karena dia berhasil membuang bom yang ditaruh oleh teroris yang mengatasnamakan Islam. Lalu Rianto mengambil ini, lalu dia meledak bersama bom yang diselamatkan dari sebuah gereja, Pak. Ini loh, dari Banser. Dan dia itu betul-betul dikafirkan di media sosial berkali-kali. Nah, ini kayak gini ini. Mereka nggak tahu bahwa juga, ya sering saya ceritakan kalau di YouTube, mereka tidak tahu bahwa ada Mukhairik di dalam Islam, orang Yahudi yang berperang di perang Uhud lalu gugur di medan Uhud. Dia orang Yahudi. Ada beberapa riwayat yang mengatakan dia sudah masuk Islam, tapi saya tetap memegang bahwa dia belum masuk Islam ketika itu. Karena apa? Karena dia ingin menjunjung tinggi piagam Madinah, makanya dia ikut berperang. Dan sebelum berangkat ke medan Uhud, dia mengeluarkan surat wasiat, apabila saya mati di perang Uhud, 5/7 dari harta saya serahkan kepada Nabi, termasuk 3 kebun kurma yang dimiliki. Lalu dia berangkat ke medan perang Uhud, dia gugur di sana. Sahabat sampai bingung, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini mau dimakamkan kayak apa? Ini syuhada, tapi bukan orang Islam. Coba. Dia terkena panah-panah beracun dari orang kafir. Padahal ini orang Yahudi. Lalu kata Nabi, enggak usah bingung, serahkan saja kepada keluarganya, makamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan dia akan masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini loh. Ini soal perbedaan. Dia berjuang untuk umat Islam bersama Nabi di Madinah. Karena apa? Dia membela tanah air, Pak. Ini bukan perang agama, ini membela tanah air. Makanya inilah yang menjadi rujukan saya kepada Felix Xiao yang mengatakan tidak ada dalilnya dalam Islam dalam membela tanah air. Ini dalilnya. Kalau ini perang agama, Nabi tidak akan mengajak orang Yahudi. Ini perang membela tanah air yang bernama Madinah. Lalu keluarlah hadis yang terkenal bahwa Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Nabi tidak pernah menyebut nama suku untuk memberikan stigma kepada orang kalau dia itu sudah masuk Islam. Ini alasan saya. Nabi selalu menyebut orang mukmin atau orang muslim kepada orang yang sudah masuk Islam. Tapi karena dia belum masuk Islam, Nabi menyebut Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Karena dia belum masuk Islam. Lalu kemudian harta yang diwariskan oleh Mukhairik kepada Nabi, Nabi membuat Baitul Mal pertama di Madinah untuk menyantuni para janda perang dan anak-anak yatim korban perang. Jadi Baitul Mal pertama yang dibuat oleh Nabi Muhammad di Madinah itu dari hartanya orang Yahudi yang diwariskan, yang dihibahkan kepada Nabi. Karena dia betul-betul cinta kepada Nabi. Mukhairik ini adalah pemimpin agama Yahudi, rabinya. Karena pertempuran Uhud itu hari Sabtu, Mukhairik pun berpikir dan pamitan kepada keluarganya, saya harus ikut berperang bersama Nabi. Mukhairik, kamu kan tahu ini hari Sabtu. Hari Sabat itu bagi orang Yahudi itu hari terlarang untuk keluar rumah. Tapi kata Mukhairik, tidak, saya harus keluar membantu Nabi. Karena Nabi adalah pemimpin di kota ini, di negara ini. Nabi sudah betul-betul menghargai hak dan kewajiban seluruh warga Madinah ini meskipun berbeda keimanan. Dia hanya berpegang kepada piagam Madinah. Kemudian Mukhairik memaksa keluar dan betul-betul tewas di situ, gugur di situ. Nah, cerita-cerita gini kan nggak pernah, jarang kita dengar. Saya menyampaikan ini aja banyak yang protes. Kamu jangan jadi antek Yahudi katanya. Buset. Dan yang ngomong begini salah satu pengurus PCNU di Bangkalan. Saya dianggap ngarang. Ini yang kurang baca saya atau mereka gitu. Nah ini kayak begini kan jarang. Saya dibilang kamu itu terlalu liberal sehingga
orang Yahudi pun kamu hargai. Ini bukan menghargai Yahudi, ini menghargai kemanusiaan. Nah, saya tadi malam saya ikut serta dalam acaranya Buya Syakur Yasin. Ini sama ini. Buya Syakur dan saya ini sering dianggap sebagai liberal. Ini sering dituding seperti itu. Padahal dua-duanya Nahdien sejati. Dan yang nuding liberal ya orang-orang Nahdien juga. Kami membahas soal surat-surat dalam Al-Quran yang dijadikan dasar oleh kelompok-kelompok jihadis untuk pelaku bom bunuh diri. Salah satunya adalah surat At-Taubah ayat 5, At-Taubah ayat 29, At-Taubah ayat 41. Nah ini kan yang sering disalahgunakan oleh sebagian orang Islam untuk melakukan amalia-amalia teror, pelaku bom bunuh diri atas nama agama. Padahal ayat At-Taubah ini memang unik. Dia turunnya pada tahun ke-9 Hijriah. Dia menjadi surat yang ke-9 dan jumlah ayatnya 129. Banyak angka 9 di situ. Ini seolah-olah Tuhan mau main kiu-kiu ini. Tapi yang harus kita ketahui adalah surat At-Taubah ini turun pasca perang Tabuk. Ini nih. Di situ memang masa-masa perang ketika utusan Nabi dibunuh oleh orang kekaisaran Bizantium. Nabi betul-betul marah di situ karena utusan yang dikirim kepada Raja Heraklius itu dibunuh di situ oleh salah satu dari kelompok Kristen namanya Bani Udrah. Nah, Nabi betul-betul marah sekali di situ, lalu jadilah perang Tabuk. Dan kelompok Heraklius ini adalah orang yang kemudian bersatu dengan kelompok Kristen dari Persia untuk melakukan perlawanan terhadap orang Islam dan terjadilah perang Mu'tah. Setelah perang Mu'tah berlanjut ke perang Tabuk, turunlah ayat ini. Ayat-ayat perang bos dipakai di hari damai kayak gini. Semua orang ingin dibunuh. Dan ini dipakai oleh mereka yang hanya menerjemahkan secara tekstual tanpa pernah melihat posisi-posisi, circumstances dan kontekstualnya. Dia tidak tahu kapan surat itu turun, dia terjemahkan aja sepolos-polosnya, lalu semua orang ini yang berbeda dengan dia dianggap musyrik, perangi, bunuh mereka, intai mereka. Ini kan yang menjadi rujukan. Nah, tahu nggak surat ini? 3 surat ini ditemukan di dalam tersangka pelaku bom bunuh diri kemarin di Bandung. Makanya kita bahas tadi malam dengan Buya Syakur. Ini. Dan saya mau pertegas sekali lagi, fatwa-fatwa seperti yang dilakukan oleh Abdus Somad tentang harokah istishadiyah inilah yang juga dipakai oleh mereka. Nanti akan ada pembuktiannya. Dipakai oleh kelompok Jamaah Ansarud Daulah di dalam setiap kontennya. Semua fatwa-fatwa dari Abdus Somad tentang jihad istishadiyah ini dipakai oleh orang-orang JAD untuk membuat kontennya di Telegram. Kita sudah temukan itu. Merasa berdosa nggak Abdus Somad? Harusnya merasa berdosa. Dia telah menggiring orang untuk terbunuh di Bandung, menggiring orang untuk terbunuh di Makassar. Dan sampai saat ini dia hanya mengklarifikasi bahwa fatwa ini untuk menjawab pertanyaan orang pelaku bom bunuh diri di Palestina. Dia hanya mengklarifikasi kejadiannya, bukan mengklarifikasi fatwanya. Ini kan bahaya kayak gini. Saya diserang hari ini, diancam hari ini hanya gara-gara membantah pernyataan dari fatwanya Somad ini. Saya tantang sekarang, ayo kita gelut. Gak apa-apa. Saya hanya ingin menyelamatkan umat. Wallahi, saya nggak cari duit Pak. Saya dibilang di media sosial, ini selalu menyerang Abdus Somad karena iri Abdus Somad banyak duitnya. Ya Allah, orang disangkain lapar semua kali. Ini saya pertegas, saya nggak cari duit di sini. Tanyakan kepada para kiai, ketika beliau mengundang saya, syaratnya satu, jangan saya kasih honor. Ini satu syaratnya kiai, jangan kasih honor saya. Saya jangankan diundang oleh PCNU atau PWNU atau diundang pesantren, kampus atau masjid. Saya diundang TV aja nggak minta honornya, nggak mau saya. Saya tidak mau menjadi korban industri berita. Wallahi, saya diundang, saya berbicara berkali-kali soal terorisme peristiwa Bandung ini, diundang iNews, Kompas dan sebagainya. Ketika dia nanyain rekening, nggak usah bayar saya. Ilmu saya itu gratis, sak gratis-gratisnya.
Sampean gak usah baca buku, saya yang baca, sampean dengerin aja. Baca buku berat bos. Saya 1000 halaman loh per bulan, 250 halaman per minggu. Hidup saya itu sama buku. Saya di mana-mana baca buku. Dari hotel saya, dari Grand Mercure tadi ke sini, saya masih baca buku. Ada beberapa bagian paragraf yang saya tidak boleh lupa. Hari ini mau tahu yang saya baca? Yang saya baca adalah salah satu buku pemikiran ateis pertama di dalam dunia Islam. Namanya Az-Zulumiyah yang ditulis oleh Abul A'la Al-Ma'arri. Ateis itu bukan pemikiran orang Eropa Pak, pemikiran orang Islam pertama kali. Yang punya pemikiran tidak percaya Tuhan ini adalah Abul A'la Al-Ma'arri, Ibnu Al-Mukaffa, Abu Bakar Ar-Razi. Betapa hebatnya, bukan hebat ya dalam konteks ini, pemikiran-pemikiran dan keilmuan Islam itu menjadi luar biasa, baik yang negatif maupun yang positif, baik yang memperdalam kita kepada kepercayaan-kepercayaan tauhid dan akidah, sampai kepada orang-orang yang melanggar akidah sekalipun, yang murtad sekalipun, dilahirkan oleh kita. Karena kita memang hidup dengan keilmuan-keilmuan yang luar biasa. Dan kemudian mengilhami pemikiran Ernest Bloch, Feuerbach, Marx, Darwin dan sebagainya, yang kemudian juga nggak percaya Tuhan pada akhirnya. Sanadnya kepada siapa? Pemikir Islam. Sampean kalau baca kitab-kitabnya Abu Bakar Razi, sakit Pak hati kita. Dia betul-betul seolah-olah membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada, Nabi itu pembual, Al-Quran ini adalah kecap, bukan wahyunya dari Allah dan segala macam. Dan ini diadopsi oleh pemikir-pemikir Inggris hari ini, Richard Dawkins, Tim Hitchens, The Four Horsemen dan sebagainya. Saya baca semua buku mereka. Saya kalau ingin tahu tentang Nabi, tentang Rasulullah, saya juga membaca sejarah yang ditulis oleh orang-orang non-Islam. William Montgomery Watt, Maxim Robinson. Saya baca Pak. Saya ingin tahu otak orang yang non-Islam ini seperti apa terhadap Islam. Jangan kalah kita. Masa orang-orang non-Islam aja yang berusaha memata-matai Islam, ya kita juga harus memata-matai mereka. Bukan apa? Supaya kita betul-betul tidak terlibat dalam perpecahan-perpecahan kemanusiaan. Itu aja tujuan saya. Kita tidak boleh saling mencaci maki karena perbedaan. Semua ajaran ini kan mengaku paling otentik Pak. Orang NU ngaku paling otentik. Wah, Wahabi Salafi apalagi, Salafus Soleh ini. Wah, paling orisinil ini, kalian ini kan udah tercemar semua ini. Kan begitu, NU apalagi, ziarah kubur ini, wah terpengaruh Hindu ini. Semua mengaku paling otentik. Padahal kita semua ini kan beragama karena katanya kan. Semua katanya ini. Tapi kemudian basis dasar dari semua agama inilah yang harus kita usung, sanad-sanad keilmuan dari para ulama, Nahdlatul Ulama, yang lebih mengetengahkan kerendah hatian, tawaddu, menghargai kemanusiaan dan kedamaian. Ini yang harus kita usung Pak, karena tujuan agama itu. Nggak mungkin agama ini dibuat oleh Allah, berbagai agama ini dibuat oleh Allah supaya kita saling membinasakan satu sama lain. Brutal sekali. Allah yang nggak sekejam itulah. Ini loh yang kadang-kadang kita salah paham. Ini kelompok-kelompok teroris ini kan merasa setiap orang yang berbeda harus dibinasakan. Kalau menolak mereka itu untuk sama dengan saya, untuk mempercepat apa? Binasakan aja. Kan gitu. Semua orang kafir yang menurut mereka meskipun sama-sama Islam, mereka dianggap kafir karena berbeda. Ya udah, kalau nggak mau sama dengan kita, bunuh aja deh. Sampai kapan kuatnya? Seluruh dunia ini kan berbeda-beda. Islam ada firqah-firqahnya. Dan kita semua ini kan penganut tafsir-tafsir, bukan penganut agama kita ini. Iya kan? Kita ini penganut tafsir-tafsir. Saya semalam bahas dengan Buya Syakur Yasin. Kita ini semua penganut tafsir. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. NU apa Muhammadiyah? Tafsir lagi. Mazhabnya apa? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Tafsir lagi. Manhajnya apa? Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi, Salafi. Ini tafsir lagi. Ijtihadnya siapa yang dipakai? Albani, Abdullah bin Bas. Ini kan tafsir-tafsir semua. Nah, dari tafsir-tafsir ini kemudian kita tidak boleh merasa bahwa kita yang paling benar dengan menganggap keyakinan orang lain pasti salah. Kita boleh menganggap keyakinan ini paling benar. Boleh banget. That's okay. That's fine. Itu boleh. Tapi jangan kemudian menganggap orang yang berbeda ini pasti salah.
Ini kan yang menjadi persoalan. Silahkan berjenggot, bercingkrang, silahkan aja. Itu keyakinan. Tapi jangan pernah punya pikiran untuk menganggap orang lain yang berbeda ini pasti kafir dan pasti salah. Dan jangan pernah menghancurkan NKRI, jangan pernah mengkhianati Pancasila. Ini yang jadi masalah kan. Kelompok-kelompok Wahabi ini bukan hanya berjenggot dan bercingkrang. Bukan Pak, mereka menganggap orang lain kafir. Mereka melakukan klaim-klaim kebenaran. Mereka menganggap orang NU ini orang yang terkontaminasi ajaran-ajaran Hindu dan sebagainya. Ini, jam itu ternyata mati ya? Aduh, rusak semua acara saya ini. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para kiai, mohon maaf, saya kadang-kadang sok tahu ini di depan ini. Kadang-kadang saya dianggap, wah ini Cak Islah ini banyak literatur, ini pinter. Bukan Pak, saya cuma lebih dulu dari orang aja, lebih dulu tahu dari orang lain kadang-kadang. Ini yang kadang-kadang orang, ini cerdas. Enggak, saya ini sama, kita ini belajar semua. Tapi memang Pak, itu mobil saya itu setengahnya buku Pak. Semua kitab klasik saya baca, kitab apapun, klasik Islam saya baca, klasik Yunani saya baca. Karena saya nggak mau terpaku hanya pada satu buku lalu menganggap ini yang paling benar. Saya juga pernah terpapar Wahabi Pak. Saya pernah mengkafirkan Gus Dur. Gus Dur saya anggap sebagai antek-Zionis. Pernah waktu kuliah. Karena membaca Ma'alim fil Thoriq dan fi Dhilalil Qur'annya Said Qutb. Saya juga membaca Jahiliyatul Qarnin Islamnya Muhammad Qutb. Saya baca semua. Jihadiyah Tarbiyahnya Muhammad Azam saya baca. Sehingga apa? Semua orang ini menjadi musuh saya. Saya enak sekali ngelihat logo NU itu. Saya sempat seperti itu. Ini apa? Ini ada tambangnya ini. Memang mau ngegeret apa? Betul, saya mengkhianati pemikiran-pemikiran ulama terdahulu, termasuk kakek saya hianati. Tapi kemudian saya berpikir, ya Allah, kalau saya ini terus begini, saya akan menjadi robot orang lain. Saya membaca buku sebanyak-banyaknya hingga akhirnya saya menulis salah satu buku saya yang pertama yang diterbitkan di Indonesia, namanya Islam dan HAM dalam Pandangan Nurholis Majid. Di situ saya betul-betul mempelajari pemikiran Nurholis Majid, Fazlur Rahman, Buya Syafi'i Ma'arif, Gus Dur dan sebagainya. Sehingga otak saya terbuka. Saya menulis buku sudah 3 Pak. Yang satu Sidewalk of Manhattan. Ini terbitnya di Kanada, di Ontario. Yang kedua adalah Islam dan HAM dalam Pandangan Nurholis Majid. Yang ketiga adalah Intoleransi dan Radikalisme, Kuda Troya Politik dan Agama. Ini semua bisa dilihat di Gramedia. Bukan promosi enggak, karena kalau beli ya Gramedia juga yang kaya, saya biasa aja. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian, para kiai, para ulama, para asatid. NU ini harus betul-betul dipersolid. Kita harus betul-betul menggunakan rasio berpikir kita bahwa NU ini adalah target utama dari berbagai gerakan ideologi transnasional, khilafah, salafi, wahabi dan sebagainya. Ini kan cuma mereka bertakiyah dan gak mau ngaku. Akhirnya mereka nyusup ke dalam, menggerus kita satu persatu. Hingga akhirnya kita betul-betul tidak kokoh lagi. Dan setelah kita tidak kokoh lagi, kita kemudian betul-betul bisa dirubuhkan serubuh-rubuhnya bersama seluruh negara ini. Satu hal yang paling terakhir adalah bahwa mari kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia ini negara gak masuk akal Pak. Kita ada 17.000 pulau, ada ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi kita tetap menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau kita ada di Arab Pak, kita udah pecah menjadi 20 negara. Kalau kita ada di Eropa mungkin jadi 15 negara. Tapi kita ini betul-betul menjadi satu kesatuan. Ini yang harus kita selamatkan, kita pertahankan untuk NKRI, Pancasila, dan tentu saja untuk perekat dari semua perbedaan ini kita dalam satu entitas yang bernama Nahdlatul Ulama. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah tadi pernyataan lengkap dari Gus Islah tentang oknum para habaib yang ada di Indonesia. Dan bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa silakan komen di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.